Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu pembelajaran tentang riset operasi. Ya. Ya. Pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang metode grafik. Ya. Pokok bahasannya hanya satu, yaitu hanya metode grafik saja. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti mata kuliah pemrograman linier, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah optimasi linier dengan metode grafik dan aljabar linier. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bentuk standar kanonik, dan peran aljabar linier dalam menyelesaikan masalah optimasi. Nah, contoh kasusnya ya, dalam metode grafik ya, pastinya nanti akan muncul suatu grafik. Kan gitu. Tentukan solusi dari masalah pemrograman linear berikut dengan metode grafik. Ya. Kita tahu ya, fungsi yang akan kita minimumkan yaitu fungsi f sama dengan 4x1 ditambah 3x2 dengan kendalanya ya 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 28, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 36. Di mana x1 dan x2-nya lebih besar sama dengan 0. Caranya adalah yang pertama, kita menentukan titik potong dari masing-masing pemrograman linier berikut. Ya. Kita buat suatu kendalanya menjadi sama dengan dulu untuk mempermudah ya. 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 28. Kalau kita mengambil x1-nya 0, ya, maka x2-nya adalah 14. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengambil x2-nya gantian 0, x1-nya ternyata juga 14. Untuk kendala yang pertama. Di sisi lain, untuk kendala yang kedua, yaitu adalah 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 36. Ya. X1-nya yaitu adalah 0, maka x2-nya kita dapat 18. Kalau x1-nya ya tadi sudah 0, sekarang gantian x2 yang kita ambil 0, maka x2-nya dapat 12. Nah, dari sini ya kita akan bisa mendapatkan titik potongnya. Di mana titik potongnya yaitu adalah 0 sama 14, 14,0, 0,18, 12,0. Sehingga ya kita akan bisa melihat ya. Selain itu ya, kita akan mencari titik potong dari kedua persamaan tersebut. Selain kita sudah tahu titik potong dari keempat titik tadi ya, kita akan mencari titik potong dari kedua persamaan. Di mana kalau 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 28, 2x1 itu sama dengan 28 dikurangi 2x2. Kenapa? 2x2-nya pindah ruas jadi negatif. Maka akan kita dapatkan x1 sama dengan 14 dikurangi x2. Selanjutnya, substitusikan x1 ke persamaan lainnya. Ya. Persamaan lainnya siapa? 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 36. Kita ganti x1-nya itu dengan siapa? 14 dikurangi x2. Ya. Berarti 3 kita kalikan 14 dikurangi x2 ditambah 2x2 sama dengan 36. Kita kalikan seperti biasa, 3 kali 14, 42, dikurangi 3x2, ditambah 2x2 sama dengan 36. Oke, 42 kita pindah ruas ya, jadi min 42, min 3x2 ditambah 2x2 jadinya min x2, min x2 sama dengan min 6, x2-nya sama dengan 6. Maka kita tahu, ya kalau x2-nya 6, maka x1-nya berapa?
tinggal dimasukkan saja. Tadi kan kita tahu X1-nya kan 14 dikurangi X2. Ya, maka X1-nya 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Sehingga kita punya titik potong yang lain, yaitu adalah 8,6. Setelah kita punya titik potong ini, barulah kita akan bisa menggambar ya. Gambarnya gimana? Nah, di sini. Tadi kita punya ya 12,0 sama 0,18. Kita buat garisnya. Selain itu, kita juga punya 14,0 sama 0,14. Dan titik potong dari kedua persamaan ini adalah 8,6. Ya. Dan kita tahu tadi semuanya tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti kan arahnya ke bawah semuanya. Nah, ini merupakan suatu kemungkinan solusi visibelnya. Terus bagian mana yang paling optimal kan gitu ya? Maka kita bisa lihat dari titik-titik kritisnya. Titik kritis itu bisa kita cek dari mana? Di sini 0,0, 12,0, 8,6, 0,14. Maka kita masukkan ya ke dalam fungsi tujuannya F sama dengan 4x1 ditambah 3x2. Kalau x1-nya kita ganti 0, x2-nya kita ganti 0, dapatnya fungsi tujuannya 0. Ya, nilai optimalnya 0. Kalau kita ganti x1-nya 12, x2-nya 0, kita dapat fungsi tujuannya adalah 48. Kalau kita ganti x1-nya 0, x2-nya 14, maka kita dapat fungsi tujuannya 42. Kalau kita ganti 8,6, kita mendapatkan fungsi tujuannya adalah 50. Dengan demikian, nilai optimalnya pada titik 8,6 ya, yaitu di mana nilai fungsinya sebesar 50. Berarti titik yang paling optimal yaitu adalah 8,6. Oke. Nah, begitulah cara kita menyelesaikan kasusnya menggunakan metode grafik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.